Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikayat kisah yang ke-8. Karamat Asy-Syaikh Abdul Wahid bin Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu. Telah berkata Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabuz Zuhud bahwasanya Asy-Syaikh Abdul Wahid bin Ziyad telah terkena penyakit mati sebelah badan, lumpuh, artinya stroke kita. Dahulu kalau ada ngarannya stroke itu penyakit lumpuh, jadi sebelah awak mati. Lalu beliau Syekh Abdul Wahid bin Ziyad ini meminta kepada Allah agar beliau dapat bergerak khusus untuk berwudu, Maka apabila beliau mau berwudu, beliau akan dapat bangun daripada katilnya, ranjangnya, sehingga beliau dapat menyelesaikan wudunya dengan sempurna tanpa diwudui oleh orang lain. Dan apabila beliau selesai berwudu dan kembali ke atas katilnya, maka kembali anggotanya menjadi lumpuh. Dan itu berlaku setiap kali beliau hendak berwudu. Kawa bangun, sehingga berwudu dengan sempurna. Berwudu kada diwudui orang, karena habis berwudu sampai di berjalan keranjang, berbulik pulang penyakitnya, lumpuh itu. Kan namun sembahyang kau aja sambil bahiring, sembahyang kau aja sambil berabah, kalau nya kada kawa bahiring. Kalau berwudu kada kawa, belinya kada kawa seorang diwuduakan. Nah, mahadang orang mau duakan tu ngalih, bisa orang kada daka. Lalu sini minta sihatkan waktu berwudu aja. Dan doa sidin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini diambil faidah. Pertama, kita boleh minta kepada Allah kesehatan. Kita boleh minta kepada Allah agar selalu disihatkan. Tapi bila minta demikian, mesti dikaitkan dengan ibadah. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar selalu disihatkan. Nah, ingat situ aja, ujar sebagian ulama mengatakan, Imam Ghazali antara lain mengatakan itu makruh kita berdoa, ya Allah berilah hambamu kesehatan. Nah, mesti ditambahi dengan untuk beribadah kepadamu. Ya Allah berilah hamba kesehatan untuk selalu bisa beribadah kepada Engkau. Mendoakan orang kayak itu juga, mudahan sihat. Sekadar-kadarnya dalam hati kita menyambung untuk beribadah kepada Engkau. Jadi jangan didoakan sihat saja, karena kita kada tahu
kebaikan kita ini apakah garing atau sihat. Baiknya kita ini baik garing, baik sihat, kita ada tahu. Nah, bagi orang yang bila mana garing, inya banyak ingat kepada Allah, bila inya garing, orangnya adil, nah ini baik garing. Bila orang ini sihatnya taat kepada Allah, bila orang ini sihat memberi manfaat kepada manusia, nah itu baik sihat. Jadi sihat, apalagi kawannya sihat itu kekayaan, kaya, nah itu kalau kita minta kepada Allah mesti ditambahi dengan untuk beribadah kepada Engkau. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan yang bisa membuat hamba beribadah. Atau ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan untuk membantu hamba beribadah. Nah, kalau ya Allah, hamba minta kepada Engkau kekayaan kayak itu aja, nah itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena inya minta kepada Tuhan sesuatu yang belum tentu baik baginya. Kan kaya baiklah belum tentu. Orang ini waktunya kada berduit baik, sembahyang berjamaah, wiridnya banyak. Nah, sudah kaya, kada ingat lagi, sembahyang berjamaah kada kawa lagi, mengurusi hartanya, nambah wiridnya kada kawa lagi. Itu ngarannya kada baik kaya, baik ini susah dulu itu. Nah, jadi kalau minta kaya juga, minta supaya sugih juga, ditambahi, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya untuk beribadah kepada Engkau. Nah, sehingga amuninya sugih, jadi sugih orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Orang miskin, orang fakir, sabar. Itu sudah baik. Tapi kalau ada orang kaya nang bersyukur kepada Allah, itu lebih tinggi lagi nilainya. Orang yang kaya tapi kekayaannya digunakannya untuk beribadah kepada Allah lebih baik daripada orang yang fakir namun sabar. Fakir sabar itu sudah istimewa. Fakir hidupnya tapi sabar, kadang mengeluh, kadang mengemis, kesusahannya diaduakannya hanya kepada Allah. Nah, ini sudah nomor satu, sudah hebat. Tapi kalau ada orang yang sugih tapi takwa kepada Allah, orang sugih tawadu, orang sugih banyak amalannya, nah itu lebih baik lagi di sisi Allah. Artinya orang kaya yang syukur lebih mulia dari orang fakir yang sabar. Tapi dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang kaya, orang berduit yang syukur itu, orang kaya yang selalu di jalan Allah, orang kaya yang selalu tawadu, orang kaya yang selalu rendah hati itu sedikit, ujar Tuhan itu. Biasa orang kaya ini sudah sombong, agak, itu sudah lumrah. Nah, jadi kalau kekayaan itu membawa agak, membawa sombong, lebih baik jangan kaya. Itu membawa ke neraka kekayaannya. Nah, sama sihat. Sihat, wah orangnya sihat kada singganaan di rumah dah. Nah, situ kamari. Kalau nya garing, nanti ranjang tasbih hanya di tangan, baik garing. Nah, baik garing kalau itu caranya. Namun minta sihat juga, nah minta sihat supaya ibadah kepada Allah. Ya hamba, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah hamba supaya bisa sembahyang berjamaah, supaya bisa menuntut ilmu, supaya bisa tahajud, supaya bisa berbuat baik kepada orang. Nah, kalau minta sihat demikian, itu baik, itu bagus. Macam Syekh Abdul Wahid bin Ziyad ini, beliau minta sihat kepada Allah di waktu beliau berwudu. Nah, yang baik itu ayo garing pulang ada apa-apa, karena berwudu ini ngalih, kada kawa dia apa-apai, mesti berwudu. Kalau nak sembahyang mesti berwudu. Nah, kalau kada kawa diudui, nah, ngalih pulang diuduin itu memerlukan orang. Ini supaya jangan berhajat kepada orang, biar waktu berwudunya sihat. Nah, sesudah itu sakit kada apa-apa lagi. Nah, panjang umur sama. Dan panjang umur, jar orang ulang tahun rajin tuh panjang umurnya. Panjang umur anggaran banyak dosa bapak. Dalam hadis itu
paling baik manusia, orang panjang umur yang baik amalnya. Nah, jadi panjang umur tambah takwa, nah tambahi kayak itu, maka jangan doakan panjang umur aja, itu makruh. Panjang umur, jadi panjang umur tambah takwa, nah kayak itu maka mengirim surat ulang tahun kawan enggak, apakah semoga panjang umur tambah takwa kepada Allah, nah itu mantap itu yang dimaksud Nabi paling baik manusia, yang panjang umur baik amalnya. Nah semoga sihat, panjang umur, tambah takwa kepada Allah, nah itu lengkap itu maknanya. Hikayat ke-9, karamat Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu taala anhu. Berkata Imamul Qushairi rahimahullah taala, aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasrin As-Siraj berkata, kami pergi ke Tustar. Lalu kami melihat di rumah Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala sebuah rumah yang dinamakan Baitus Sibah, artinya rumah binatang buas. Di Tustar itu ada rumah yang dinamakan namanya rumah binatang buas. Lalu kami bertanya kepada orang ramai, orang banyak tentang hal rumah itu. Kenapa rumah itu dingarani rumah binatang buas? Nah, mereka menjawab, adalah binatang-binatang buas datang menemui Sahal dan memasuki rumah itu. Lalu Sahal menjamunya dengan memberi daging. Setelah selesai makan, binatang-binatang buas itu terus beredar dari situ, keluar dari situ. Berkata Abu Nasir As-Siraj, sebenarnya penduduk Tustar telah bersepakat mengatakan hal ini memang berlaku, memang terjadi artinya. Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang waliullah juga ini. Kesabaran daripada Sahal Tustari ini sangat terkenal sebagai seorang wali yang sabar. Kisah beliau yang masyhur, yang terkenal, Sidin ini bertetangga lawan orang beda agama, entah itu Majusi atau Nasrani, pokoknya tatai rumah Sidin itu orang kada seagama, Lalu orang nang sebelah ini, nang beda agama ini, pajujipan orang itu, dapur orang nih, pajujipan tempat mandi, tempat qada hajat, itu bucur ke rumah Sidin itu bucurnya ke rumah Sidin. Nah jadi kena Sidin ini, si Imam Sahal ini, kalaunya malam kena di anak Sidin itu wadah semacam gayung menanai bucur tadi. Karena subuh pukul 4, pukul 3 Sidin buang. Kata dipadahkan Sidin, ampun rumah sebelah tuh ikan mengisi bucur, ada madahkan Sidin. Nah, kita tampias saja amuk sudah sebelah rumah nih. Pembakal laporannya tampias tuh harta ketinggian misalnya. Kita tampiasnya aja sudah jadi masalah. Ini Sidin ini wisi orang, pajajipan orang kada Islam lagi, bucurnya ke rumah Sidin. Nah, kena setiap pagi Sidin menjelang subuh Sidin buang banyu kotoran itu, berpuluh-puluh tahun, tiap malam. Nah, jadi sudah Sidin hendak mati Sahal dikiau Sidin tetangga sebelah tadi. Nah, kisahkan Sidin. Jadi rumah hikam itu, pajujipan hikam itu bucur tuh nak sini, bucur. Di sini aku tiap malam membuang pun hikam itu.
Nah, kenapa aku padahkan lawan nikam hari ini? Aku ini hendak mati. Aku ini sudah parak mati. Kayaknya barangkali anakku kah nama waris rumahku ini kada sabar kayaknya. Nah, jadi kembaiki dulu. Nah, jadi kembaiki. Kayaknya aku mati anakku mewaris rumah. Kayaknya melihat WC ikan bucur ke rumahku sini. Kayaknya kada sabar kayaknya anakku. Nah, bisa jadi masalah lawan nikam. Jadi baiki dulu. Jadi si orang yang beda agama tadi menangis, minta ridha, minta maaf lawan si Sahal ini. Akhirnya Saruman tuh masuk Islam. Nah, masuk Islam. Karena uka ini kah orang Islam artinya sabarnya, tabahnya menghadapi tetangga macam ini. Nah, itu salah satu daripada kesabaran Imam Sahal At-Tustari ini. Dan di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa waktu beliau ini wafat, orang-orang wali, orang-orang kasab itu melihat berjuta-juta malaikat turun ke bumi untuk menyembahyangkan jenazah Sahal bin Abdullah At-Tustari ini salah seorang wali yang terkenal di masa itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Nah, sini ketujuh memberi makan binatang, ada binatang diberi makan binatang buas, binatang kada buas, sini memberi makan, sampai-sampai rumah Sidin itu dikenal sebagai rumah binatang. Nah, hikayat ke-10, kisah ke-10, karamat Abul Khair At-Tinati rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya, aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Taimi rahimahullahu ta'ala berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali As-Sufi berkata, aku mendengar Hamzah bin Abdullah Al-Alawi berkata, aku datang berziarah kepada Abul Khair At-Tinati rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai di situ pengarang kitab ini garing, kada kawan untungakan lagi sampai sini habis umur. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Jadi apa sambungannya nih tuh? Ada menyambung lagi sini garing begitu. Nah, sampai At-Tinati rahimahullahu ta'ala garing, ada kau nyambung lagi sampai beliau habis umur dalam waktu ya kurang lebih 40 tahunan umur Sidin kalau Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Bustanul Arifin ini. Imam Nawawi itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan mempunyai banyak keramat radhiyallahu anhu ini. Apa keramat Imam Nawawi? Antara lain yang terkenal itu adalah kalau malam Sidin mengarang kitab, banyak karangan Sidin, Riyadhus Shalihin yang dibaca sini itu karangan Sidin. Apalagi yang Minhaj karangan Sidin, Majmu karangan Sidin, banyak 60 macam karangan Sidin. Nang kitabnya. Pada umur Sidin 40 dan Sidin belum kawin lagi. Nah, salah satu karamat Sidin di malam hari bila Sidin mengarang kitab itu, nah, Allah beri karamat jari Sidin ini jadi lampu. Nah, jadi Sidin mengarang kitab itu jari Sidin menyala. Nah, menyala. Itu untung Sidin mengarang kitab. Untuk Imam Nawawi ini yang kita baca kitabnya nih. Nah, jadi beliau meninggal dalam umur yang kada tua. Nah, penutup berkata Syekh Muhammad Al-Hajjar, salah seorang ulama Halab Syria yang mentahqiqkan kitab Bustanul Arifin. Yang kita bacanya Bustanul Arifin ngarannya kitabnya. Sampai di sini habislah lembaran kertas tulisan tangan bagi kitab Bustanul Arifin.
Dan saya tidak pasti apakah dikurang atau tambah yang ada selepas itu merupakan karangan salah seorang muridnya yang barangkali oleh Ibnul Attar rahimahullah ta'ala. Nah, ini ada sambungannya habis ini. Di mana menyambung ini murid Sidin ngarannya Ibnul Attar rahimahullah. Karena penulis manuskrip tersebut ada menulis demikian, sampai disinilah Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang kitab beliau yang bernama Bustanul Arifin ini. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni baginya dan memaafkannya dan memberi manfaat akan kita dengan keberkatan beliau dan keberkatan semua para ulama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencucurkan salawatnya kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama masih ingat akan dia oleh orang yang ingat dan lupa akan dia oleh orang yang lupa. Dan juga salawat Allah tercucur kepada sekalian Nabi dan keluarga dan sahabat-sahabat mereka dan seluruh orang-orang yang salih. Amin. Berkata hamba Allah yang dhaif, penterjemah kitab ini Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi kanallahu lah. Oleh karena itu maka sampai di sini sajalah terjemahan yang kita usahakan, karena seperti apa yang telah dikatakan tadi bahwa sampai disitulah apa yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tambahan yang ada selepas itu yaitulah lebih kurang 12 halaman dengan ukuran yang sederhana adalah daripada tambahan yang dimasukkan oleh salah seorang daripada murid beliau. Dan barangkali seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Hajjar tadi adalah daripada tambahan murid beliau yang bernama Ibnul Attar rahimahullahu ta'ala, yang tampaknya tambahan tersebut dihimpunkan daripada catatan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang dijumpai di sana sini. Semoga Allah, semoga kita semua mendapat keberkatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan berkata pula penterjemah kitab Bustanul Arifin ini Al-Abdul Fakir ila Maulahul Qadir Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka segala puji bagi Allah yang telah memudahkan hambanya yang fakir ini untuk menterjemahkan ke bahasa Melayu kitab Bustanul Arifin ini. Dan alhamdulillah terjemahan ini dapat diselesaikan di Madrasah Darul Hadis Al-Ashrafiyah Al-Qulasah di Misqa, Damaskus, Syria. Yaitulah madrasah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai tempat beliau belajar dan mengajar, sehingga beliau dilantik menjadi Syekhul Hadis di madrasah tersebut dari tahun 665 Hijriah sampai ke akhir hayat beliau, yaitu tahun 676. Terjemahan ini diselesaikan pada hari Senin 2 Rabiul Tsani 1416 Hijriah bersamaan dengan 28 Agustus 1995 jam 10 pagi, yaitu setelah satu hari kami selesai menziarahi kubur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang ada di Pekan Nuwa, Hauran, Syria. Jadi artinya Imam Nawawi ini kubur Sidin di Syria sana. Semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmatnya yang luas ke atas kubur Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, muallif kitab ini, dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Ta'ala menerima terjemahan ini dan memberikan kepadanya akan berkah dan manfaat bagi penterjemah secara khususnya dan secara umum bagi sekalian pembaca serta sekalian muslimin dan muslimat.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin min awliyaikal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.